Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat hadir serta mengikuti pelajaran jarak jauh pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah kita juga telah menyelesaikan ujian penilaian tengah semester yang baru kemarin telah selesai. Ya, sebelumnya Ustadz ingin mengucapkan jazakumullah khairan kepada antum, ya, kepada antum Ananda kelas 8C dan 8D yang telah berusaha, ya, untuk mengerjakan soal-soal yang telah Ustadz berikan secara maksimal. Ya, dan alhamdulillah secara umum keseluruhan nih Ananda Ustadz tampaknya sudah memahami seluruh materi yang sudah kita bahas di pelajaran atau di pertemuan sebelumnya, insyaallah. Dan mungkin ada beberapa koreksi yang Ustadz akan sampaikan di akhir sesi pembelajaran pada pagi hari ini, ya, terkait dengan masalah kedisiplinan. Oke. Hanya masalah kedisiplinan saja yang akan Ustaz sampaikan koreksinya, oke. Karena ini berkaitan dengan nilai antum, ya, karena disiplin itu berkaitan dengan nilai antum. Jadi kita di sini dituntut untuk mengetahui atau memahami materinya, tapi tidak cukup sampai di situ. Di sisi lain, akhlak, adab juga dinilai, ya, karena itu merupakan poin yang paling penting yang harus dimiliki seorang penuntut ilmu, ya. Seorang penuntut ilmu, ya, tidak terkecuali, ya, maupun ustadz antum sama. Kita sama-sama harus memiliki kedisiplinan. Oke, baik Ananda. Itu akan Ustadz koreksi pada akhir sesi pelajaran hari ini. Pada pagi hari ini kita akan membahas sedikit soal PTS yang baru kita ujiankan kemarin. Ya, kita akan membahas soal yang baru kita ujiankan kemarin. Kita akan coba menjawab jawaban yang mendekati yang benar, ya, atau yang paling sesuai dengan soal-soal yang telah diujiankan. Oke, baik, di layar antum ini sudah terdapat soal PTS yang kemarin, ya. Tolong perhatikan dengan sesama, ya, supaya kita tahu, oh, begini rupanya cara menjawabnya. Nah, supaya kita tahu, ya. Baik, nomor 1, langsung kita ke nomor 1. Nah, di sini ada percakapan antara student A dan student B. Ya, di sini ada percakapan antara student A dan student B. Lalu di bawahnya perhatikan. Nah, ini merupakan instruksi. Nah, inilah merupakan soalnya. Ini merupakan soalnya berbentuk perintah, ya, karena dia ada menggunakan tanda seru, ya, perintah. Apa perintahnya? Kita bacakan. Mention the expression of getting attention, checking understanding, showing appreciation, asking and giving opinion with the meaning. Mention. Nah, mentionnya artinya menyebutkan. Sebutkan ekspresi dari getting attention, checking understanding, showing appreciation, asking and giving opinion with the meaning. Ya, sebutkan ekspresi-ekspresi dari keseluruhan ekspresi yang telah kita pelajari. Ya, ada getting attention, perhatian, checking understanding, mengecek kepemahaman, showing appreciation, menunjukkan apresiasi atau pujian, asking and giving opinion, menanyakan dan memberikan pendapat, with the meaning, dengan arti.
Nah, tugas kita untuk menyebutkan ekspresi di bawah, ya, berdasarkan dialog yang terdapat di atas. Nah, ini dialog yang terdapat di atas. Coba perhatikan, kita bacakan. Student A, hello, excuse me, listen everybody. Yes sir, we will use English in the English class. What do you think about it, students? We think it is a good idea, sir. We can improve our English skill by speaking. Okay, then now you know what to do, don't you? Yes, we do, sir. Excellent, excellent. That's my student. Nah, coba temukan yang pertama, expression of getting attention. Where is it? Getting attention. Okay, number 1 sudah terjawab. Hello, excuse me, listen everybody. Nah, ini merupakan contoh dari getting attention. Lalu apa artinya? Hello, excuse me. Hello, excuse me, permisi. Listen, dengar, everybody. Nah, pernah antum mendapatkan hal ini di kelas kan? Iya, anak-anak, dengar. Ya, dengarkan Ustadz. Iya, semuanya dengar. Oke. Nah, ini merupakan contoh dari dari expression of getting attention. Lalu yang kedua, checking understanding. Ya, memeriksa kepemahaman. Misalnya di kelas, sudah paham? Sudah. Belum. Nah, itu dia. Baru coba kita temukan di percakapan yang ada di atas. Ya, mana dia? Oke. Iya, tepat sekali. Yes, we do, sir. Nah, kenapa ini bisa menjadi checking understanding? Oke, then, coba lihat yang di atasnya. Oke, then, now you know what to do, don't you? Yes, we do, sir. Nah, perhatikan sekali lagi, ya. Oke, then, now you know what to do, don't you? Oke, now you know what to do. Sekarang kamu tahu apa yang haruskah kamu lakukan, don't you? Ya kan? Nah, lalu jawab si student. Yes, we do, sir. Ya, kami paham, kami tahu. Nah, maka dari itu yes, we do, sir, ini merupakan checking understanding. Oke, yang kedua, showing appreciation, ya, menunjukkan apresiasi atau apa namanya, pujian. Oke, mana pujian di sini? Oke, baik. Pujian adalah yang dipuji adalah studentnya dari guru. Oke, excellent, that's my student. Iya, excellent, luar biasa, bagus, sempurna, that's my student, itu adalah murid saya. Nah, itu merupakan showing appreciation dari guru. Nah, baru yang terakhir, asking and giving opinion, ya, menanyakan dan memberikan pendapat. Mana dia? Oke, di sini dia. Nah, di sini ada dua. Ya, di sini ada dua. Kalau dia asking opinion, nah berarti menanyakan pendapat. Nah, mana dia? Nah, ini adalah contoh dari ekspresi menanyakan atau asking opinion. What do you think about it, students? Apa yang kamu pikirkan tentang itu, student? Apa yang kamu maksud tentang itu, student? Nah, itu asking opinion. Nah, baru yang kedua, giving opinion. Nah, giving opinion, we think it is a good idea, sir, so we can improve our skill by speaking. Nah, itu giving opinion. Nah, silakan antum tulis keduanya, tidak masalah. Oke, lalu diartikan. We think it is a good idea, sir. Kami berpikir bahwasannya itu adalah ide yang bagus, Pak. So we can improve our English skill by speaking. Jadi kami bisa atau kita bisa mengembangkan, ya, skill bahasa Inggris kami dengan berbicara. Oke. Nah, itu bagaimana cara menjawab nomor 1. Di sini ada Ustadz kasih contoh. Oke. Nah, seperti ini antum menulis, dan alhamdulillah kebanyakan dari anak-anak Ustadz sekalian menulis seperti ini. Ya, inilah apa yang diharapkan, ya. Jadi buat rinciannya. The expression of getting attention, lalu bawahnya hello, excuse me, listen everybody, atau buat tanda panah hello, excuse me, listen everybody.
Nah, lalu buat artinya. Checking understanding, showing appreciation, and asking giving opinion. Oke, baru ya, sudah paham? Oke, baik. Lalu yang kedua kita coba bahas nomor 2. Nah, di sini ada 2 dan 3. Nah, 2 dan 3 ini sama, jenis soal yang sama. Lalu kita coba bahas ya. Nah, di sini ada soal ya, dialog di antara mamanya si Edo dan si Edo. Oke. Edo, will you close the door for me please? Yes ma'am, I will close the door. Nah, Edo, will you close the door for me? Akankah atau maukah kamu menutupkan pintu untukku atau untuk saya? Tolong. Yes ma'am, ya ma, I will close the door. Saya akan menutup pintu. Oke. Nah, pertanyaan di sini. Why does Edo say I will close the door by using modal will? Nah, kenapa si Edo mengatakan saya akan menutup pintunya ya dengan menggunakan modal will? Nah, kenapa dia harus menggunakan modal will? Ya. Kenapa dia harus menggunakan modal will? Oke, jawabannya adalah sini ada. Because Edo wants to help his friend, his mom. His mom. Okay, because Edo wants to help his mom by closing the door. Nah, coba nanti expresses the willingness. Nah, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Modal will itu digunakan untuk mengekspresikan kemauan ya. Jadi maukah kamu mengembalikan HP ini ke temanmu? Iya. Kalau misalnya mau, jawab mau. Kalau enggak, tidak. Nah, kebetulan di sini contohnya, will you close the door for me please? Yes ma'am. Ya, dia mau. Iya ma'am, I will close the door. Saya akan menutup pintunya atau saya mau menutup pintunya. Nah, itulah jawaban yang mendekati kebenaran yang sudah kita bahas pada pertemuan berikut sebelumnya. Oke, kenapa Edo mengatakan I will close the door by using modal will? Nah, karena dia ingin membantu ibunya ya, dia ingin membantu ibunya. Jadi dia mengekspresikan dengan willingness, nah kemauan. Nah, oke, baru yang terakhir nomor 3. Iya, di sini ada percakapan antara Siti dan Benny ya. Model soalnya sama seperti nomor 2, tapi di sini perbedaannya menanyakan tentang can ya, can. Nah, can di sini sudah kita bahas modal yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kita coba untuk menjawabnya bersama. Oke, Siti, Benny, can you write the message in English? Benny, bisakah kamu menulis pesannya ke dalam bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Inggris? Benny menjawab, I don't think I can write the message in English. Ya, saya rasa, saya tidak berpikir, saya bisa menulis pesannya menggunakan bahasa Inggris. Ya, dia tidak berpikir bahwasanya dia bisa menulis pesan dalam bahasa Inggris. Intinya tidak bisa. Ya, intinya tidak bisa. Menurutnya tidak bisa menggunakan bahasa Inggris. Nah, pertanyaannya, why does Benny say I don't think I can write the message in English by using modal can? Nah, kenapa dia menggunakan modal can? Kenapa dia menggunakan modal can? Nah, di sini jawabannya. Nah, di sini Benny, because Benny does not has an ability to write the message in English. Ya, karena Benny tidak memiliki ability, kemampuan untuk menulis pesan dalam bahasa Inggris. Expresses the ability. Nah, seperti bahasan kita pada pertemuan sebelumnya, ya, can itu digunakan untuk menunjukkan ability atau kemampuan. Nah, bisa atau enggaknya sesuatu kita kerjakan. Nah, misalnya saya tidak bisa menulis dengan pensil.
I cannot write with pencil. Ya, saya tidak bisa menulis dengan pensil. Atau yang lainnya, I cannot ride a motorcycle. Saya tidak bisa mengendarai motorcycle, sepeda motor. Nah, atau sebaliknya, ya itu perkataan tidak, ya berarti tidak ada kemampuan di situ. Atau yang mengatakan kemampuan, I can drive a car. I can drive a car. Saya bisa mengendarai sebuah mobil. Nah, itu contoh dari modal can yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, maka dari itu, ya, ini merupakan jawaban yang paling tepat, ya, jawaban yang paling tepat. Jadi buat Anda sekalian yang sekiranya menyadari bahwasanya jawabannya tidak mendekati apa yang telah kita bahas, mudah-mudahan ke depan bisa diperbaiki, ya, dengan harapan semoga ke depannya bisa diperbaiki, tentunya dengan izin Allah, kemudian dengan ikhtiar kita untuk meraih hasil yang maksimal. Oke. Baik Ananda, itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, ya. 3 soal soal PTS yang baru saja kita laksanakan, dan alhamdulillah hari ini kita sudah mulai aktif belajar seperti biasa. Tinggal antum menunggu mungkin hasil dari PTS antum diumumkan, ya, diumumkan. Insyaallah biasanya ada pengumuman soal nilai, ya, tapi untuk masa sekarang ini belum ada instruksi apakah nilai tersebut harus diumumkan atau tidak. Oke, mudah-mudahan antum mendapatkan hasil atau nilai yang baik, ya, tidak hanya di bahasa Inggris saja tetapi di mata pelajaran yang lainnya. Oke. Nah, baru yang terakhir, ya, ada pesan yang ingin Ustaz sampaikan terkait dengan kedisiplinan yang Ustaz sampaikan di awal tadi. Ustaz memperhatikan bahwasanya masih ada beberapa siswa yang mengumpulkan tidak sesuai dengan instruksi gurunya. Ya, misalnya disuruh disuruh untuk nulis nama lengkap beserta mata pelajaran lalu kelasnya. Itu masih ada yang tidak menuliskannya. Nah, lalu yang kedua, dihimbau untuk menuliskan di kertas HVS supaya lebih memudahkan ustadz-ustadznya untuk memeriksa jawabannya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Masih ada sebagian anak-anak ustadz yang menuliskannya di kertas biasa, dan itu sulit bagi ustadz-ustadz untuk memeriksanya karena kertasnya tidak lebih putih dari HVS. Nah, barangkali mungkin untuk kedepannya lebih perhatikan lagi, ya, kalau misalnya kecuali ada uzur, tidak ada fotokopi Ustaz di dekat rumah saya, oke, nggak ada masalah, ya. Kalau fotokopi cuman berapa ratus meter aja bisa jalan kaki, ya kita mengusahakan, ya, itu sebagai adab terhadap guru-guru kita. Oke. Nah, lalu yang terakhir mungkin Ustaz ingin menyampaikan bahwasanya teruslah giat belajar, ya, walaupun masa-masa pandemi gini, terus giat belajar, ya, baik pelajaran umum maupun agamanya sama-sama ditingkatkan supaya bisa meraih hasil yang maksimal, ya. Ya, baik, kira-kira Nanda itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Lebih dan kurang Ustadz minta maaf. Kita tutup. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.